Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian Qurratul Uyun, yaitu insyaallah part yang kelima. Waqala, dan berkata sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mastafada al-mu'minu ba'da taqwallah khairan lahu min zawjatin salihah. Tidak mengambil faidah, manfaat atau fungsi seorang yang beriman ba'da taqwallahi, setelahnya takwa kepada Allah, khairan lahu, yang lebih baik baginya, min zaujatin salihatin, daripada istri yang salihah. In amarha, jika ia memerintahnya, atau adhu, maka istri salihah tadi mentaatinya. Wa in nazara ilaiha, jika ia melihat pada istri yang salihah, sarrathu, maka istri yang salihah akan membahagiakannya. Wa in aqsama alaiha, jika ia bersumpah alaiha, atas dirinya, abarrathu, maka ia siapa? Zauja salihah tadi berbuat baik kepada sang suami. Wa in ghaba anha, jika sang suami gaib dari zauja salihah, hafizathu, maka sang istri yang salihah akan menjaganya, fi nafsiha, pada dirinya, wa malihi, dan hartanya. Jadi pada hadis ini tidak ada manfaat yang lebih besar, tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh seorang yang beriman setelah takwa kepada Allah, dan manfaat ini adalah baik bagi dirinya dibandingkan istri yang salihah. Maksudnya bagaimana? Manfaat yang bisa diambil oleh orang yang beriman, yang paling besar dalam hidupnya itu adalah takut kepada Allah. Orang kalau sudah takut kepada Allah, maka sejatinya dia sudah mendapatkan manfaat luar biasa. Dia sudah mengambil manfaat yang luar biasa. Kemudian grade yang kedua adalah jika ia memiliki istri yang salihah. Istri yang salihah ini luar biasa, dibutuhkan oleh kita semua. Semua laki-laki di dunia ini mencari istri yang salihah. Banyak lelaki yang gagal dalam pernikahannya itu gara-gara istrinya tidak salihah. Tapi ingat, istri yang salihah itu dinikahi oleh suami yang saleh. Jadilah kalian suami yang saleh, maka insya Allah kalian akan mendapatkan istri yang salihah. Bagaimana petandanya istri yang salihah? Di antaranya bisa kita lihat, kalau kamu, misalnya ini kamu pelakunya, memerintah istrimu, ternyata istrimu patuh kepada dirimu. Ini petanda kalau dia istri yang salihah. Atau jika kamu melihatnya, maka dia justru akan menenangkan kamu, memberikan ketentraman pada dirimu. Jika kamu bersumpah pada dirinya, dia tetap akan berbuat baik kepada dirimu. Misalnya, demi Allah dek, saya ini muak sama kamu, jengkel saya sama kamu ini, dia tetap akan berbuat baik pada dirimu. Nah, istri yang kayak gini, Sofi, Imam, Waris, Farul, cari, nikahi. Seperti itu. Jika kamu misalnya gaib, sedang ngantor, sedang keluar kota, sedang keluar negeri, maka apa yang dilakukan oleh istrimu? Dia akan menjagamu, baik urusan tubuhnya maupun urusan hartamu. Karena kalau tidak salihah, bisa jadi ketika kamu sedang keluar kota, keluar negeri, hartamu entek, habis, entah dibuat mainan. Ya kalau cuma hartamu, kadang juga tubuhnya. Nah, kan seperti itu. Makanya cari istri yang salihah ini adalah menjadi PR bagi setiap lelaki yang baik. Tapi untuk mendapatkan istri yang salihah, jadilah kalian suami yang saleh. Suami yang saleh ini suami yang baik. Suami yang baik ini akan selalu membenahi urusan hubungannya dia kepada Allah dan hubungannya dia kepada makhluk Allah. Kalau hubungan kamu kepada Allah dan hubungannya kamu kepada makhluk Allah tidak baik, maka sulit sekali untuk menciptakan sosok-sosok kesalihan, sosok-sosok saleh atau nilai-nilai kesalihan pada dirimu sendiri. Maka berjuanglah kalian semua untuk menjadi lelaki yang saleh, sehingga nanti nilai-nilai kesalihan itu tertancap kuat pada dirimu. Bisa dimengerti ya?
Guys, kemudian kita lanjutkan. Guys. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja imra'atan li'izziha, barang siapa yang menikahi seorang perempuan li'izziha karena keagungannya, awas, lam yazidhu Allahu illa dhullan, maka tidak akan menambahi bagi orang laki-laki tadi kecuali kehinaan. Kamu menikahi seorang perempuan karena faktor kehormatan yang ia miliki, karena keagungan yang ia miliki. Awas cowok, kamu menikahi seorang perempuan, kenapa? Dia adalah cewek terhormat. Awas, Allah Ta'ala tidak akan menambahi kepada dirimu kecuali kehinaan yang kamu dapatkan. Wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhu Allah illa faqran. Kalau kamu, awas, barang siapa yang menikahi perempuan karena harta yang dimiliki perempuan itu, Allah Ta'ala tidak akan memberikan tambahan kepada kamu kecuali kefakiran yang semakin parah. Awas, konlek rabi, kalian menikah seorang perempuan karena faktor hartanya, yang akan bertambah bagimu adalah kefakiranmu. Diidah sampean. Wa man tazawwajaha lihasaniha lam yazidhu Allah illa dana'atan. Wa man tazawwajaha lihusniha lam yazidhu Allah illa dana'atan. Barang siapa yang menikahi perempuan karena kebaikannya, lam yazidhu Allah illa dana'atan, Allah Ta'ala tidak akan menambahkan baginya kecuali kerendahan. Semakin rendah kamu, bukan semakin baik. Wa man tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa ay yaghudda basarahu wa yahsuna farjahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa baraka laha fihi wa li amatin ay khurama sauda dhati dinin afdal wala amatun, bukan ataf kepada sebelumnya ternyata. Wala amatun ay khurama'u sauda'u dhatu dinin, bukan dhatu dainin anduali utang. Dhatu dinin afdal. Barang siapa yang menikahi seorang perempuan yang ia tidak menginginkan dengan perempuan tadi kecuali tujuannya untuk untuk memejamkan pandangannya, biar pandangan kamu terjaga, dan tujuannya agar menjaga alat kemaluan kamu, atau kamu bertujuan untuk menyambung silaturahim, maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan bagimu. Kalau ada orang lain yang seperti itu, Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan baginya fiha, pada wanita tersebut. Dan Allah Ta'ala juga akan memberikan keberkahan pada wanita tadi, ya kan? Fihi, atas suami yang sedemikian. Wala amatun ay khurama'u sauda'u dhatu dinin afdal. Niscaya budak perempuan yang ia janda, kemudian kulitnya hitam, tapi ia memiliki agama yang kuat, berpegang teguh pada agamanya, afdalu, itu lebih utama daripada perawan yang tidak jelas. Paham ya? Yes. Jadi kalian ini menikah ya, cari yang cantik itu adalah urusan selera. Urusan kaya itu urusan selera. Urusan berjenjang secara karir itu urusan selera. Urusan ia punya ijazah S2 itu urusan selera. Tapi yang bukan urusan selera adalah urusan agama. Agama itu adalah kunci terkait dengan sukses dan tidaknya kamu untuk membina rumah tangga. Kalau dalam kitab Al-Insaf itu luar biasa. Orang itu kalau mau menikah, ternyata bukan kemudian langsung agamanya, seleranya suruh ditanya. Kamu cari yang bagaimana? Cari yang agamanya bagus. Biasanya orang-orang model zaman-zaman milenial ini itu biasanya pembohong. Imam contohnya. Kamu cari yang bagaimana, Mam? Ya, saya cari yang agamanya kuat. Nah, kadang kayak gini nih pembohong. Saya carikan agamanya kuat, hafal Quran, hafal hadis, pintar baca kitab kuning, pakar ilmu agama.
Tapi ceweknya nggak begitu cantik. Ngapunten Ustaz, kenapa? Kurang baik istigharahnya. Atau Ustaz, saya kok tidak selera ya. Loh, berarti dia pembohong berarti kan dengan visi misi tadi itu kan. Makanya kalau dalam kitab Al-Insaf ini perlu kalian tahu ini. Kitab Al-Insaf itu kamu cari, kamu seleranya apa? Cantik apa kaya mah? Jujur apa ini? Cantik apa kaya? Kaya. Berarti kamu jangan cari yang cantik langsung kaya, gitu loh. Tapi repot kamu cari wanita kaya. Kamu cari wanita kaya itu paling tidak orangnya sudah berkarir, dia sudah umur 30 tahun. Kan bapak ibunya kaya itu bukan kaya dia. Bapak ibunya kaya. Yang dimaksud kaya itu orangnya. Wanita kaya itu ketemunya umur berapa? 30. Pegawai bank, gitu loh. Pengembang, begitu. Kamu cari atau pebisnis. Dia kaya mah? Bukan, itu anaknya orang kaya. Loh dia nggak kaya, dia masih minta uangnya kok. Gitu loh. Jadi kalau kamu suka yang kaya, cari wanita kaya. Baru setelah itu sortir dengan agama. Loh ini jujur lebih ilmiah toh. Gak sok-sokan kemudian minta saya cari agama. Pas dikasih ternyata nggak lolos karena kurang cantik. Kamu kenapa kok nggak ngomong yang jujur saja? Saya cari yang cantik. Jelas, ini cantik. Nah baru ditanya, gimana agamanya? Loh agama itu menjadi alat filter terakhir. Bukan kemudian kamu juga ketemu yang cantik, ya saya oke, itu juga salah. Gitu loh. Kamu namanya cowok gatelan. Dan ngono. Jadi ada cewek, ya kan? Kemudian cewek itu cantik, tanya lagi gimana agamanya, diperdalam. Begitu. Karena ini nanti ada efek. Efek yang pertama, kalau kamu menjadi sosok yang pembohong, tanya agama, ya kan? Tanya agama, dicarikan oleh orang yang konsisten dengan agama. Ternyata kamu karena tidak cantik dibuang. Berarti agama itu hanya menjadi tameng sama kamu, hanya menjadi perisai omong kosong. Sejatinya kamu tidak cari yang sedemikian, ya kan? Makanya bagaimana? Berarti kamu berani membuang agama karena menomorsatukan kecantikan. Cuma kamu nggak berani ngomong karena di depan saya. Kenapa kamu kok nggak ngomong langsung cari yang cantik saja? Setelah cantik kok ternyata agamanya tidak bagus, kamu membuangnya karena memang agamanya tidak bagus. Begitu. Paham ya maksud saya? Wes. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.